Tersangka penganiayaan terhadap pelajar SMK hingga tewas di Oku Selatan menjalani rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik Polres Oku Selatan. Polres Ogan Komering Ulu Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap seorang pelajar SMK Negeri 1 Oku Selatan. Rekonstruksi diperagakan secara rinci sesuai dengan rangkaian peristiwa penusukan yang menewaskan seorang siswa beberapa waktu lalu. Rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian, Desa Gunung Terang, Kecamatan Buai Sandang Aji, Kabupaten Oku Selatan. Pantauan di lokasi rekonstruksi disaksikan secara langsung oleh JPU Kejaksaan Negeri Oku Selatan dan sejumlah warga sekitar yang menyaksikan proses reka ulang kasus yang sempat menggegerkan dunia pendidikan di wilayah tersebut. Dalam rekonstruksi ini, tersangka RDR warga Desa Belambangan, Kecamatan Buaya Runjung memperagakan 15 adegan yang merincikan kronologi kejadian hingga korban meninggal dunia. Kegiatan kita pada hari ini merupakan rekonstruksi atau reka ulang terkait tindak pidana yang sedang kita tangani, yaitu kekerasan terhadap anak bawah yang mengakibatkan meninggal dunia. Begitu, Pak. Pada rekon ini sendiri ada berapa adegan yang diperagakan ini? Untuk adegan yang kita laksanakan sesuai dengan keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh para saksi, karena korban sendiri meninggal dunia, para saksi dan juga pelaku, ada sebanyak 15 adegan. Dan ada tujuan dan maksud dan tujuan daripada rekonstruksi ini adalah reka ulang terkait peristiwa yang terjadi untuk menjelaskan seperti apa kronologis peristiwa itu terjadi. Secara langsung kita diketahui langsung dan didampingi oleh PH-nya juga tadi, juga penyidik dari PPA yang menangani perkara ini. Demikian, Pak. Rekon ini sendiri, Pak, ke adegan keberapa itu tersangka mulai melakukan penganiayaan terhadap korban? Adegan ke-10 dan 11 itu mulai terjadi, awal mula terjadi penusukan. Yang adegan yang diperagakan oleh pelaku sendiri apa sudah sesuai dengan BAP atau seperti apa ini, Pak? Untuk adegan rekonstruksi yang kita laksanakan itu sesuai dengan keterangan dia di BAP, yaitu keterangan saksi dan pelaku sendiri, yang mana seperti saya sebutkan yang tadi, bahwasanya korban sendiri hanya keterangan saksi dan terduga pelaku itu sendiri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sri Fitriana,